Ada lagi jamak yang dibolehkan, itu al-jam'u fil hadari li ghairi udrin. Jamak karena tidak ada udzur. Orang tidak berperjalanan, tidak ada udzur, itu boleh jamak lil haja karena ada satu kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih. Hari ini kita membahas tentang salat jamak. Salat qasar sudah, salat jamak. Salat jamak ini mayoritas ulama membolehkan salat jamak. Jadi jamak antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi kalau isya dengan subuh tidak boleh. Tetapi menurut Abu Hanifah, madhab Hanafi, itu tidak berlaku jamak. Tidak berlaku jamak. Jadi dalam madhab Hanafi itu tidak ada jamak hakiki, artinya tidak ada jamak duhur dengan asar, mau dikerjakan di duhur atau dikerjakan di asar. Tetapi yang ada adalah jamak yang bentuknya seperti jamak. Contoh misalnya, duhur dikerjakan di akhir waktu duhur, setelah itu asar dikerjakan di awal waktu asar, sehingga kelihatan jamak, tapi sebenarnya bukan jamak. Nah, oleh karena itu Abu Hanifah itu melarang adanya jamak itu. Yang ada adalah jamak yang dilakukan duhur diakhirkan, asar diawalkan, atau maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Itu kan menurut Abu Hanifah. Tetapi jumhur ulama itu sepakat bahwa boleh melakukan jamak antara maghrib dengan isya, duhur dengan asar. Nah, ada beberapa hal yang membolehkan itu jamak. Yang membolehkan jamak. Yang paling luas itu, yang paling banyak alasan yang membolehkan jamak itu adalah pendapat daripada mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang membolehkan jamak diantaranya pertama, yajuzu al-jam'u lil haraji was sughli. Boleh jamak itu dikerjakan karena adanya kesulitan atau kesibukan. Jadi kalau ada kesibukan yang sulit ditinggalkan, itu boleh dilakukan jamak itu. Atau ada kesulitan yang itu tetap harus dikerjakan kesulitan-kesulitan itu, maka boleh dilakukan jamak.
Misalnya contohnya seorang dokter yang harus melayani pasien yang itu dia butuh untuk itu, maka boleh dilakukan jamak, itu boleh dilakukan jamak. Atau kesibukan lain, misalnya jadi petugas TPS, pemilihan umum misalnya, nah, boleh dilakukan jamak. Nah, itu karena kesibukan yang memang dibutuhkan. Yang kedua, wa yajuzu indahu wa inda malikin wa ta'ifatin min ashabis syafi'i al-jam'u lil maradi. Boleh juga menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya Imam Malik, dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, itu boleh menjamak bagi orang yang sakit. Artinya ada sebagian dari ulama mazhab Syafi'i itu yang mengatakan orang sakit itu tidak boleh menjamak sholat. Tapi sebagian mengatakan boleh menjamak sholat. Itu sebagian dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki itu memang membolehkan. Begitu juga pendapat Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal membolehkan bagi orang yang sakit itu untuk menjamak sholat. Tentu orang sakit itu kan lebih sulit sebenarnya daripada orang yang karena hujan. Kalau hujan saja, karena sebab hujan saja, orang yang ada di dalam masjid itu boleh melakukan jamak, apalagi orang sakit. Mestinya seperti itu. Tapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa orang sakit tidak boleh jamak. Tapi sebagian lagi mengatakan jamak. Wa yajuzu inda tsalatsa, dan boleh bagi tiga madhab al-jam'u lil matari bainal maghrib wal isya fi salatain nahar. Jadi tiga madhab membolehkan jamak bagi orang yang ada karena terjadinya hujan, ya, maghrib dengan isya. Nah, itu boleh dijamak, boleh dijamak. Yang selanjutnya wa yajuzu fi dhahiri madhhabi Ahmad wa Malikin al-jam'u lil wahli warrihi asyadid al-baridah wa nahwi dzalik. Boleh juga jamak dilakukan karena memang ada lumpur, misalnya ada lumpur. Sebenarnya kembali ke awal tadi, ada kesulitan, adanya lumpur atau angin yang begitu dahsyat kuat atau angin yang begitu sangat dingin gitu. Boleh dilakukan jamak. Intinya bahwa itu kesulitan. Seperti itu menurut mazhab Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik mengatakan boleh dilakukan jamak. Wa yajuzu lil murdi'i, dan boleh juga bagi seorang yang menyusui, seorang ibu yang menyusui. Karena apa? Karena itu kesulitan. Idza kana yashqu 'alaiha ghuslu tsawbi, apabila dia kesulitan untuk ghuslu tsawbi, jadi membasuh bajunya. Artinya begini, ketika menyusui kok ya bajunya najis, setelah itu ganti lagi najis lagi. Nah, itu boleh dijamak. Artinya karena memang ada kesulitan di dalam hal yang seperti itu. Nah, itu dari mazhab Ahmad bin Hanbal. Terus ada lagi jamak yang dibolehkan
itu al-jam'u fil hadari li ghairi udrin. Jamak karena tidak ada udur. Orang tidak berperjalanan, tidak ada udur, itu boleh jamak lil haja karena ada satu kepentingan. Menurut fa inna malikan wa aktsarul fuqaha, menurut pendapat mazhab Maliki dan kebanyakan para fuqaha, para ahli fikih itu la yujizunahu, tidak membolehkan. Jadi kalau tidak ada uzur itu tidak boleh. Tetapi pendapat kedua mengatakan wa ajaza dzalika jama'atun min ahli dhahir washabu min ashabi Malik. Jadi menurut ulama dhahiri itu boleh, tetap boleh meskipun tidak dalam kondisi musafir, tidak kondisi sakit, tidak kondisi menyusui, tidak kondisi istihadah misalnya bagi seorang perempuan, tidak juga dalam kondisi yang kesibukan yang mengharuskan dia menyita waktu misalnya. Tidak ada udur-udur seperti itu, tetapi ada dia butuh untuk menjamak. Menurut mayoritas ulama tidak boleh, tetapi menurut Dhahiri itu boleh. Jadi fajawwazu al-jam'a fil hadari lil hajati mutlaqan. Jadi ulama itu atau Dhahiri dan beberapa ulama itu membolehkan jamak bagi orang yang tidak dalam posisi musafir, tidak dalam kondisi kesulitan, tidak juga dengan sakit, menjamak lil hajati karena hajat secara mutlak. Artinya boleh. Lakin bisyarti alla ayyattakhidha dzalika 'adatan. Tetapi dengan satu syarat bahwa itu tidak menjadi kebiasaan. Hari ini misalnya tiba-tiba butuh dia untuk jamak, besok juga jamak lagi, nah itu tidak boleh. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka dibolehkan. Tapi kalau lalu menjadi kebiasaan itu tetap tidak boleh. Contohnya misalnya tadi itu ada pengantin yang harus rias dan itu butuh untuk dijamak, nah itu boleh dijamak. Atau bapaknya pengantin yang harus rias yang butuh untuk dijamak, maka boleh dijamak. Tetapi tidak selalu dijamak. Yang penting tidak menjadi adatan, tidak menjadi kebiasaan. Wa mimman qala bihi, ini pendapatnya Ibnu Sirin. Pendapatnya Warabi'ah. Ini pendapatnya Rabi'ah. Wa ashab wa Ibnul Mundir, ini pendapatnya Ibnu Mundir. Wal Kuffal, dan pendapatnya Imam Kuffal. Dan menurut wahaka wa al-Khattabi an jama'atin min ashabil hadis. Dan ada riwayat bahwa inilah pendapat para ahli hadis yang membolehkan jamak salat tidak dikasar, asal tidak dikasar, menjamak karena ada kepentingan tertentu, tidak dalam posisi sebagai musafir. Nah itu dibolehkan. Lalu apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar adalah ada hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibnu Abbas,
itu pernah sholat duhur dengan asar di jamaah, maghrib dengan isya di jamaah, fi ghairi khaufin, tanpa ada karena ada hal yang membuat dia takut misalnya, atau karena udzur, atau karena safar, tidak karena perjalanan. Nah ini yang dijadikan dasar. Jadi Rasulullah pernah melakukan sholat jamaah itu tanpa alasan-alasan yang lain. Nah itu yang lalu dijadikan dasar bahwa boleh melakukan jamak bi ghairi sababin, tanpa ada sebab, selama itu tidak menjadi adatan, tidak menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan lalu menjadi tidak boleh dilakukan. Nah itu yang menjadi pemikiran, itu menjadi pemikiran ulama. Tetapi mayoritas ulama itu mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tapi sekali lagi itu ada pendapat dari beberapa ulama, bahkan menurut Khattabi mengatakan itu pendapatnya para ahli hadis yang mengatakan boleh melakukan jamak tanpa sebab asal tidak dijadikan adatan kebiasaan itu. Nah, tadi di antara yang membolehkan jamak itu adalah sakit. Jadi kalau ada sakit itu boleh. Jadi orang di rumah sakit lalu ingin menjamak, ya dilakukan jamak. Misalnya lalu tayamumnya pakai tayamum dengan apa yang ada di situ, tidak perlu membawa debu ke dalam kamar, tapi yang ada di situ bisa dipakai untuk alat tayamum. Setelah itu salat boleh dilakukan di jamak boleh, tidak di jamak boleh, tetapi tidak perlu dilakukan kasar. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, kalau sakit itu tidak boleh. Jadi agak ketat kalau sakit pendapatnya mazhab Syafi'i itu, sehingga tidak membolehkan. Tapi sekali lagi kalau hujan saja boleh, masa sakit lalu tidak boleh? Nah itu logikanya di situ. Sehingga lalu banyak ulama yang mengatakan tetap boleh dilakukan jamak meskipun dengan alasan dia sakit. Jadi dengan alasan dia sakit, sehingga tidak lalu membuat dia dalam kondisi kesulitan. Sehingga kalau dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan bagaimanapun, karena keringanannya luar biasa, salat itu tetap ada keringanan-keringanan yang luar biasa. Selama orang itu fungsi otak tetap berjalan, maka selama itu juga salat tetap menjadi kewajiban. Karena salat adalah satu-satunya sarana untuk yang paling memungkinkan seseorang itu sangat dekat dengan Allah. Karena salat itu yang paling sangat memungkinkan seseorang. Maka kalau itu ditinggalkan dalam kondisi misalnya sudah sakit, pas ditinggalkan itu sungguh sangat rugi. Maka oleh karena itu tetap ada cara yang memungkinkan orang selama otak berfungsi itu untuk melakukan salat. Oleh karena itu amat sangat salah kalau lalu ada orang naik bis berperjalanan tidak sholat, sementara fasilitas yang diberikan syariah itu boleh sholat di dalam bis, boleh bertayamum di dalam bis. Nah,
Kalau masih lalu tidak sholat itu kan saking keterlaluan orang meninggalkan sholat itu. Sedemikian mudahnya syariat ini disampaikan agar orang tidak meninggalkan sholat. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Tentang membolehkan. Karena Abu Hanifah berpandangan begini, ya, sholat itu harus pada waktunya, sehingga kalau dia melihat tentang jamak yang selama ini dipahami itu jamak yang berdekatan, tidak misalnya asar ditarik ke zuhur, enggak, tetap di posisi berdiri di waktunya masing-masing, cuma dirapatkan. Itu yang dipahami oleh Abu Hanifah, sehingga waktu tidak berubah. Asar di waktu asar tetap, duhur di waktu duhur. Kenapa? Karena memang waktunya memang begitu, gitu. Waktunya sudah ditentukan begitu. Malaikat Jibril ketika mengajarkan Rasulullah tentang waktu-waktu sholat, itu kadang dia datang di awal waktu, kadang di akhir waktu, sehingga setelah itu, setelah melakukan sholat ya masuk waktu selanjutnya. Pernah datang di akhir waktu duhur, pernah datang di akhir waktu, pernah datang di awal waktu asar. Nah begitu terus, sehingga malaikat Jibril menjelaskan ke Rasulullah SAW tentang waktu-waktu itu. Jadi itu yang dipahami oleh Abu Hanifah, sehingga berdiri pada waktunya masing-masing. Tetap dihitung jamak secara bentuk, tetapi secara hakiki itu tidak termasuk jamak. Tapi menurut Abu Hanifah ya dipandangnya itu ini seperti jamak, tetapi bukan jamak. Itu yang lalu dijadikan dasar, karena sholat itu ada waktu-waktunya sesuai dengan waktu yang sudah dijelaskan oleh syariat. Itu yang lalu menjadi dasar dari Abu Hanifah. Ada yang lain? Ya. Mana yang lebih pahala, yang lebih dapat, yang lebih baik, apa dikasih, apa menjamak? Maksudnya apakah yang model Abu Hanifah? Gimana? Kita dalam keadaan ada pekerjaan. Pertimbangan kita selesai pekerjaan itu di akhir waktu zuhur. Nah, ternyata pekerjaan itu menjelang asar itu tinggal waktu 2 menit. Apakah lebih baik mengakhirkan waktu sholat zuhur? Apakah lebih baik menjamak zuhur dengan asar? Nah, kalau lalu dihitung apakah lebih baik mengakhirkan waktu atau menjamak, tetap lebih baik mengakhirkan waktu kalau memang keadaan mengharuskan dua pilihan yang sama-sama sebenarnya sama-sama tidak ideal, tetapi dua pilihan yang sulit. Satu misalnya waktu diakhirkan, atau biarlah sekalian tidak diakhirkan, dijamak saja di waktu asar misalnya, tetapi lebih baik ya diakhirkan, karena kalaupun diakhirkan ini tetap berada pada waktunya, duhur pada waktunya, asar pada waktunya. Tetapi kalau dijamak
dijamak ke asar, misal duhur dijamak ke asar, berarti duhur ini sebenarnya tidak waktunya, tetapi dilakukan di waktu asar, dilakukan jamak itu. Jadi kalau memang pilihannya antara jamak dan tidak jamak tadi cuma diakhirkan itu. Kalau tidak pilihan begitu ya tetap lebih baik di awal waktu. Kalau tidak karena pilihan-pilihan begitu, tidak pilihan-pilihan begitu. Gitu ya. Dalam rakaat pertama tidak nuntut untuk menyelesaikan sholat duhur. Baru dapat sholat rakaat pertama ada nasab. Dihentikan apa dilanjutkan? Nah, tetap dilanjutkan. Sholat misalnya begini, ketika takbir kok adzan Allahu Akbar gitu, adzannya dilanjutkan sholat itu. Nah, ulama cuma menghitung begini, kalau dia dapat 1 rakaat, maka berarti masuk waktu, tetap dihitung ada. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, itu dihitung qadha. Itu begitu. Artinya ada perbedaan di antara duanya itu. Tetapi tetap sholat itu dikerjakan meskipun seumpama begini, dapat kurang 2 menit kira-kira, tetap tetap sholat. Paling tidak dia nutut di waktunya sholat, tetapi meskipun di akhir sekali, tetap dikerjakan seperti itu. Tapi sebisa mungkin sholat itu dikerjakan di awal waktu sehingga rasa nikmatnya itu ada. Sholat itu kalau selalu dilakukan di awal waktu, nikmat itu tumbuh, lezatnya sholat itu tumbuh. Tapi kalau biasa dilakukan di akhir waktu, itu agak sulit untuk bisa merasakan kenikmatan itu. Saya kira itu. Ada yang lain? Saya kira cukup. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.